Jumpa lagi teman-teman semuanya, tetap di channel Yahya PNK. Jadi hari ini April 2023, tanggal berapa ya? Tanggal 12 kalau nggak salah. Jadi sekarang kita akan menempuh perjalanan ke Kota Pontianak dari daerah Kabupaten Ketapang. Sekarang kita berada di Kota Ketapangnya. Sekarang di Jalan R. Suprapto. Kondisi saat ini masih terpantau sepi karena sekarang bulan puasa. Setelah sahur mungkin masih ada yang ibadah sholat subuh atau ada yang lanjut tidur, sehingga jalanan masih sangat sepi. Jam menunjukkan pukul berapa tuh? Coba lihat. Lewat 36, jam 4 lewat 36. Minyaknya sudah diisi full, bisa menempuh jarak 508 km dengan rata-rata konsumsi BBM 14,3 km per liter. Oke, sekarang kita langsung saja bikin konten selama perjalanan ini. Jadi setiap di spot-spot tertentu, di daerah-daerah tertentu kita bikin videonya. Sekarang di Kabupaten Ketapang, sekarang sudah di lampu merah. Orang bilang sih sini ini lampu merah Agus Jam, karena di sebelahnya ada rumah sakit Dokter Agus Jam. Tuh, itu ada rumah sakit Dokter Agus Jam. Lihat kan, RSUD Dokter Agus Jam. Sekarang kita sudah jembatan Sungai Awan. Udah sampai jembatan Sungai Awan. Ini batas Kota Madya. Bukan Kota Madya sih, kota kabupaten Ketapang. Tuh jembatannya. Wah, banyak lampunya. Jembatan Sungai Awan. Sekarang kita berada di daerah Tolak, Kuala Tolak. Jadi ini tadi ada beberapa daerah nggak direkam karena situasi tidak mendukung. Karena tadi posisinya agak mendung, agak hujan gerimis, terus lampu mobil ini kan putih, jadi nggak begitu kelihatan. Jadi udahlah, nggak usah direkam. Terus sekarang baru melakukan perekaman dan jam sudah menunjukkan pukul berapa nih? 5:22. Oh iya, sekarang nih kita nggak lewat jalan seperti biasanya ya, seperti yang video-video sebelumnya. Kita nggak lewat jalan apa sih namanya itu, Jalan Sidu belok kanan, lewat Tayap, lewat daerah Nanga Tayap. Tapi kita langsung lewat daerah Kayong Utara. Lewat daerah Kayong Utara, dari Sidu itu lurus menuju ke Sukadana, terus menuju ke Melano, habis itu lewat daerah-daerah sawit. Lewat lokasi. Karena menurut teman-teman info yang ada, jalannya udah agak bagus, terus lebih cepat aksesnya. Kalau beberapa waktu yang lalu sih pernah lewat situ, mungkin kalau kita berangkat pagi sekitar jam 2 jam 3 sore udah sampai ke Pontianak. Tapi kalau lewat jalan biasanya ditolak di apa namanya, di Tayap, lewat Sungai Keli itu agak lama kan karena jauh keliling. Lewat Melano, terus lewat sawit-sawit, terus tembus ke Perawas, Simpang 2, daerah Simpang 2, terus Simpang apa sih namanya itu, Balai Bekua, Sungai Laur. Enggak, Sungai Laur enggak lewat ya. Dari Simpang 2 terus Balai Bekua langsung masuk wilayah Sanggau dan seterusnya sampai ke wilayah Kota Pontianak. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Setelah ini kita akan memasuki daerah Satong. Oke, sekarang kita sudah memasuki wilayah Satong. Nah, ini jembatannya. Jembatan Satong. Terus kita turun menuju wilayah Sidu. Setelah ini kita akan memasuki wilayah Sidu. Oke. Kita lanjutkan lagi perjalanannya.
sekarang kita sudah sampai di wilayah Sidu. Nih. Lupa tadi rekam jembatan Sidu, terus simpang tiganya. Jadi kelewatan. Lagi ada yang nelpon tadi. Jadi handphonenya dipakai nelpon, jadi lupa merekam jembatan Sidu dan simpang 3 yang mau belok ke Tayap. Tapi kita ambil jalan lurus sekarang menuju Kabupaten Kayong Utara, Sukadana. Tapi ini udah masuk Kabupaten Kayong Utara sih. Karena udah lewat jembatan kan, berarti udah masuk wilayah Kabupaten Kayong Utara. Jadi kalau kalian melewati jalan ini guys, ini jalannya ada yang agak jelek, jalan aspal, terus tiba-tiba ada lubang tuh, dalam lubangnya. Jadi kalian harus hati-hati kalau lewat sini ya. Oh tuh tiba-tiba dalam lubangnya. Tuh kan kita harus turun dulu. Tuh guys, lubangnya dalam, tuh kan, dalam kan. Ini jalan di atas nih, ini mobil tuh. Kita berada di bawah, dalam parit. Tuh, dalam parit, nyangkut bempernya. Waduh, kacau nih. Kacau nih. Ini mah agak rendah mobilnya. Nyangkut sedikit, krek bunyi. Ya udah, lanjut lagi. Dalam sekali lubangnya tadi. Dia tuh jembatan, terus jembatannya rubuh ke bawah. Jadi parit yang ada di bawah jembatan itu apa namanya ya, agak ditimbun. Jadi emang kita tuh di atas parit tadi, di atas parit, jalan terus parit terus jalan lagi, jembatannya kan rubuh, jadi kita turun ke bawah terus naik lagi ke atas jalan. Wah parah nih. Kalau yang nggak tahu, ini kan jalannya bagus nih, hati-hati ya daerah itu daerah namanya Parit Bugis kalau nggak salah. Kalau belok kanan itu Parit Bugis. Jadi kalian harus hati-hati lewat situ. Kalau lewat jalur sini, jalan aspal mulus nih, kayak di depan nih jalan aspalnya. Tiba-tiba ada lubang ke bawah jembatan yang rubuh. Tapi ada tandanya sih, cuma tandanya itu kayak nggak jelas, cuma lampu kelap-kelip kecil. Jadi hati-hati aja ya kalau lewat situ. Soalnya kemarin ada kejadian mobil situ masuk ke dalam parit karena dia laju sekali. Dia nyungsep mobilnya. Bayangkan jalan aspal kayak gini, tiba-tiba ada parit, siapa yang nyangka kan kalau orang yang baru-baru yang nggak tahu jalan bagus, terus ada lubang, jembatan yang rubuh, terus jalan bagus lagi. Ini daerah apa ya namanya? Tanjung Gunung. Ini namanya daerah Tanjung Gunung. Dulu jalan ini sangat-sangat jelek sekali. Pokoknya nggak bisa diceritain lah jeleknya kayak gimana. Banyak yang tumbang truk-truk di sini, yang muatannya tinggi-tinggi. Tapi sekarang ya syukurlah udah bagus nih, udah mulus. Tapi di depan sana nanti ada jalan jelek lagi. Nah ini udah lewat jembatan ini, jalannya udah mulai jelek lagi. Nggak jelek sih, dulu jelek, sekarang udah agak diperbaiki, udah ditimbun, cuman masih dalam tahap pengerasan dengan tanah. Mungkin beberapa waktu nanti akan segera diaspal karena udah dibaguskan ini, udah dipadatkan lah. Tuh kelihatan jelek tapi emang enggak ada lubang, rata, cuman emang tanah sih, tanah kuning. Sekitar beberapa kilometer aja sih. Akhirnya masuk lagi kita ke jalan aspal. Ada sekitar berapa kilo sih? 5 kilo kayaknya melewati jalan tanah kuning. Terus sekarang masuk jalan aspal lagi tuh. Tuh di depan tuh ada gunung tuh. Gunung daerah Sukadana, Gunung Palung kayaknya. Jadi ini masuk wilayah apa namanya, Sungai Belit. Ini desa Sungai Belit atau desa Pampang ya, pokoknya desa Sungai Belit. Habis itu di depan Pampang Harapan. Gak tahu itu nama dusun atau nama desa. Daerah Sukadana sih. Ini udah masuk kecamatan Sukadana.
pemandangan gunung-gunung di pagi hari. Tuh, indahnya pemandangan di daerah Sukadana, dikelilingi oleh pegunungan. Ini daerah Pampang Harapan, tempat biasanya orang ngambil air bersih buat dibikin air galon, dibikin air dalam kemasan yang gelas-gelas itu. Pokoknya buat air minum lah di Kabupaten Ketapang. Ngambil di sini juga karena di Ketapang nggak ada sumber air pegunungan yang bersih. Melewati pegunungan-pegunungan. Cerah hari ini. Nah, ini guys, ini kan kita lewat daerah pegunungan nih. Terus kita ketemu simpang, ada simpang sih di sini. Jadi kalau lurus itu kita masuk ke apa namanya ya, pasar, area pasar Sukadana. Terus kita mau ke daerah pantai, itu kita lurus nanti. Pantai Pulau Dato. Nah, ini kan. Tapi kita sekarang belok ke kanan. Jalan baru. Nah, itu lurus kan kita belok kanan nih. Nah, yang ada Tugu Burung ini. Nah, ini Tugu Burung, kita lurus ini. Ini namanya jalan apa ya? Lupa Padahal saya ini bekas kerja di sini dan agak lama juga di sini, jadi hafal lah daerah-daerah sini. Kok jadi lupa kelamaan di Pontianak nih. Jalan apa sih namanya nih? Nah, ini. Yang tahu jalan ini silakan komen di bawah, jalan apa namanya nih. Jalannya ada dua tuh, kanan kiri. Satu jalur, beda jalur. Terus di tengahnya aneh tuh, kayak ada trotoarnya di tengah. Seharusnya di tengah ini kan kayak ditanamin bunga, biasanya kan tanaman. Ini di semen kayak trotoar jadinya. Tuh, indah kan? Indah sekali nih guys daerahnya. Tuh. Daerah pegunungan. Jadi di akhir jalan yang dua tadi, kanan kiri nih guys, kita akan menemukan simpang lagi, simpang 3. Nah, ke kiri itu masuk ke wilayah kota Sukadana lagi, kecamatan Sukadana. Nah, ini kita belok ke kanan. Ini Samsat Kabupaten Kayong Utara. Kita lurus. Terus kita akan menuju ke wilayah kecamatan Simpang Hilir. Nah, ini kita udah sampai ini Polres nih guys, Polres Kayong Utara tuh. Ini Polres Kabupaten Kayong Utara. Nah, tuh Polres Kabupaten Kayong Utara kan. Dan di sebelahnya ini ada rumah sakit tuh, rumah sakit apa sih namanya nih? Rumah sakit kalau nggak salah sih Rumah sakit Sultan M. Jamaluddin 1. Rumah sakitnya udah ada, jadi kalau pasien di Kabupaten Kayong Utara udah nggak perlu dirujuk ke rumah sakit di Ketapang lagi, kecuali emang kondisinya parah, yang nggak ada, yang di sini nggak bisa nangani baru dirujuk ke Ketapang. Dulu waktu saya masih di sini, terus sekarang udah nggak lagi lah. Kalau cuma melahirkan operasi cesar udah bisa dia, dan operasi-operasi yang nggak ada resikonya masih bisa dia. Rumah sakit ini masih bisa melayani. Kan ada teman juga nih kerja di situ, saya tanya kemarin. Jadi sekarang kita udah di jalan daerah apa dia? Aduh, lupa semua daerah-daerah sekarang di sini. Ini sih namanya, kalau di depan sih Parit Mulia.
Mentubang. Iya, ini udah masuk Mentubang juga kayaknya. Parit Mulia. Tuh, itu gunung. Ada kuburan Cina di situ di atas. Banyak. Nah, ini jembatan Rantau Panjang. Perbatasan antara Kecamatan Sukadana, perbatasan antara Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Simpang Hilir. Nah, ini batasnya jembatan ini. Jembatan Rantau Panjang. Karena begitu turun dari jembatan ini, kita memasuki wilayah Desa Rantau Panjang. Setelah Desa Rantau Panjang baru masuk Desa Melano, Teluk Melano. Nah, sekarang kita berada di wilayah Teluk Melano nih guys. Udah sampai di wilayah Teluk Melano. Jadi ini jembatan Melano, Jembatan Teluk Melano, Kecamatan Simpang Hilir. Jadi ini jembatannya agak panjang. Tuh jembatannya kan sampai sana. Itu daerah pasar di bawah jembatan. Terus sekarang kita mau mampir dulu nih di wilayah Melano. Mampir dulu tempat keluarga. Sekalian istirahat. Tuh. Kalian lihat tuh. Kalau ke kiri ke Teluk Batang, ke kanan. Nah, jadi kalau kita mau ke wilayah, mau ke Pontianak nih. Kalau mau ke Pontianak itu kita belok kanan menuju daerah sawit. Nah, ini kan kalau ke kiri itu ke daerah Teluk Batang. Bisa juga sih ke Pontianak, cuman via jalur laut. Jadi lewat sungai, enggak laut, via jalur laut, via jalur sungai. Jadi lewat sungai, pakai kapal, ada yang pakai speedboat, ada yang pakai ferry, kapal apa sih namanya itu, kapal buat mobil nih naik. Bukan kapal besar lah, bisa naik mobil menuju kota Pontianak. Nah, ini namanya jalan kesehatan. Kita mau mampir dulu ke tempat keluarga. Oke. Selesai istirahat ke tempat keluarga. Sekarang kita lanjutkan perjalanan. Sekarang masih di Desa Teluk Melano. Jam berapa sih sampai tadi tuh? Jam 7:36. Sekarang kita lanjutkan lagi perjalanannya menuju ke kota Pontianak. Kalau sekarang nih kita akan melewati daerah sawit. Ada jalan baru yang baru dibangun, katanya udah bagus. Kita coba apakah lebih cepat sampainya ataukah lebih lama karena jalan rusak. Tapi katanya sih jalan udah bagus. Ya udahlah, nanti kita bikin videonya begitu sampai di jalan rusak. Agak rusak sih jalan yang akses di sawit. Ini kantor camat Simpang Hilir tuh. Nah, ini kantor camat Kecamatan Simpang Hilir. Daerah Sungai Mata-Mata. Di mana-mana banyak spanduk kuning. Kayaknya ada tamu sih yang kuning mau datang nih. Anggota DPR RI. Tapi nggak boleh disebutin namanya karena ini bukan endorse, bukan kampanye. Ini channel YouTube yang netral. Daerah Sungai Mata-Mata. Jembatan Sungai Mata-Mata. Jembatannya agak tinggi landasannya. Tuh. Oke, kita sudah sampai di jembatan Sungai Mata-Mata. Dan setelah ini kita akan melewati jalan padat.
tinggi ini jembatannya nih. Kita harus miring jalannya guys, harus miring. Kalau nggak nyangkut bawahnya. Sekarang kita berada di wilayah Tanjung Pelanduk. Nah, ini simpang 3 Tanjung Pelanduk. Kalau ke kanan itu menuju ke tepi sungai. Kita belok ke kiri. Kita belok ke kiri menuju wilayah Batu Barat. Udah bagus nih jalannya. Setelah sekian lama, sekian purnama nggak ada lewat. Ternyata jalannya udah aspal. Nggak tahu nih yang belok nih, yang di Jalan Suci namanya. Bagus nggak ya? Di sini sih biasanya bagus nggak ya? Mudah-mudahan bagus jalannya. Wah, udah mulai banyak lubang nih. Udah mulai jalan berbatu ternyata di sini. Oke. Kita stop dulu videonya. Kita harus lebih hati-hati karena banyak batu-batu yang bertimbulan di jalan. Dan berada di ujung jalan yang rusak tadi. Kita belok ke kiri. Kalau kita belok ke kanan itu ke daerah Batu Barat. Tuh, daerah Batu Barat. Kita belok ke kiri menuju daerah Rembayan. Waduh, kenapa truk rame-rame ini? Rombongan kemana ini? Tuh, agak rame tuh truk, lagi ada acara kayaknya. Atau rombongan karyawan sawit sih kayaknya. Jadi intinya jalan yang dilalui ini emang tanah, cuman masih bisa dilewati lah. Dan lubangnya nggak begitu dalam, jadi buat yang mau ke Pontianak lewat jalan sini untuk sementara masih oke lah. Nggak tahu nih yang di depan di jalannya gimana. Terus saksikan video ini sampai selesai biar tahu gimana perjalanan lewat jalan yang mungkin kalian juga belum pernah lewat sini. Kalian tonton terus videonya sampai akhir, oke? Tadi ada beberapa titik yang apa ya namanya, agak kurang baik, tapi masih bisa dilewati. Jadi buat teman-teman masih bisa lah lewat. Yang penting kalian hati-hati melewati. Ada yang agak berlobang, ada batu-batunya. Ini ada lagi nih, tunggu dulu, kita agak pelan supaya nggak nyangkut. Oke, bisa lewat. Terus ini ada pos nih, kita lewat mana nih? Coba kita tanya dulu lah ya. Kita lapor dulu ke pos. Ada petugasnya di pos. Bang. Ternyata kawan tuh nyaga. Cuma lupa siapa namanya. Jaga pos tuh. Siapa sih namanya? Ada pos guys, ternyata ada pos. Jadi kalau kita mau lewat, numpang lewat di wilayah sawit ini, bukalah jendela. Menghormati security-nya. Terus dia bakal, aduh, wow, kena guys, kena batu guys. Aduh, ini gara-gara merekam video sambil jalan, ini nggak konten lihat jalan jadinya. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi tadi tuh di pos kita buka jendela, bilang, nggak perlu bilang sih sebenarnya, dia juga udah ngerti dibukain nanti portalnya. Jadi itu pos tuh buat penjagaan aja, mungkin siapa tahu ada pencurian buah sawit ya kan, ada pickup bawa buah sawit. Nah berarti kan aneh kan kok pickup bawa buah sawit dari kebun. Berarti itu aja. Kalau ada pos tadi kita kan numpang nih masuk wilayah sawit nih kebun sawit nih. Jadi kita masuk wilayah kebun sawit, numpang lewat buat menuju ke area Pontianak. Jadi kalau lewat sini potongan jaraknya nih jauh sekali daripada kita keliling ke Tayap. Makanya kita mungkin akan lebih cepat sampainya nih. Jadi ini teman-teman nih, nah ini ada mobil lagi meratakan jalan. Jadi kita ngikut aja di belakang ya. Karena udah pasti rata kan yang dilewati dia nih. Kita nggak perlu ke samping agak jelek kayaknya. Jadi kita ngikut aja di belakang mobil dia nih. Tuh coba lihat tuh mobilnya, kelihatan nggak? Ah
itu mobilnya teman-teman. Tuh mobilnya kan. Kita ngikut aja nih di belakang dia nih. Udah pasti rata jalannya habis dilewati dia nih kan. Tuh. Gak mungkin ada lubang. Untung ada mobil ini lewat. Mobil ini lagi meratakan jalan. Kita ngikutlah di belakangnya. Tuh. Jadi kita ngikut di belakang dia nih. Jadi jalan yang udah dilewatin oleh mobil ini kan pasti rata nih. Ini mobil ngetam, apa sih namanya, merapa yang meratakan jalan tuh, grader. Nah, ini namanya grader. Dia meratakan jalan. Jalan diratakan sama pisau dia yang di depan tuh. Batu-batu semuanya menyingkir ke tepi. Jadi kita ngikutin dia aja nih di belakang. Tuh. Kan? Coba lihat. Beruntung nih ada mobil ini lagi lewat. Kalau enggak kena batu besar-besar kita nih lewat. Tuh kan. Ini jalanan nih banyak blok-blok sawit. Jadi bloknya tuh sama semuanya. Jalan tuh semuanya sama. Dan gak ada tanda-tanda jalannya. Jadi kalau kalian bingung mau lewat yang mana bloknya, ya tunggu ada yang lewat, ya nanya ke mereka. Ini kalau mau ke Pontianak lewat mana kan, nanti kan diarahin tuh lurus atau belok kanan atau belok kiri. Kalau yang kayak kami sih yang udah hafal sih enak tuh, coba lihat sama semua kan bloknya. Ke kiri bisa, lurus bisa, ke kanan, tapi saya ke kanan sih ini jalannya. Tuh sama semua kan, tadi kan simpang 4 kan. Ke kiri jalannya bagus, lurus jalannya agak sama sih, jalan tanah juga. Jadi kalau kalian nggak tahu blok-blok di sawit, ya terpaksa nunggu yang lewat, terus tanya ke mereka ini lewat mana kan. Soalnya bloknya nih agak bingung. Sekarang udah pada panen sawitnya, jadi semua akses jalan tuh udah dilewatin mobil. Kalau beberapa tahun yang lalu kan belum begitu banyak yang panen tuh kebun-kebun nih. Jadi kalau kita mau lewat sini, kita masih bisa lah jalannya. Aksesnya tuh ada bekas tapak mobil gitu. Pokoknya kita lihat ada bekas tapak mobil, lah kita ngikut itu. Tapi sekarang semua blok sudah ada tapak mobilnya. Mobil panen udah masuk ke blok-blok. Jadi bisa bingung nanti lewat jalan mana. Ya sebaiknya nanya sih. Jadi sekarang udah sampai di camp sawit guys. Tuh ada menara apinya. Nunggu teman dulu. Ada yang mau nitip barang. Keluarga sih. Ada menara api. Aduh, Pak, jalannya gimana ya? Jalan tadi itu kan jalan sawit tuh. Sekarang udah masuk jalan yang bagus nih. Nggak bagus juga sih, cuman jalan tanah, cuman rata lah. Menuju jembatan Perawas. Tapi di jalan sawit tadi banyak blok-blok yang ada lubangnya agak dalam. Terus kalau kita nggak bisa lewat, kita harus mundur lagi, pindah ke blok sebelahnya, lewat jalan-jalan sebelahnya. Jadi gimana ya? Solusinya kalau yang nggak tahu jalan di blok sawit ya itu kalian cari nanya, atau kalau ada teman minta pandu sama mereka. Kalau emang mau coba jalan sendiri ya nanya. Cuman kalau lewat sawit ini kalau bisa pagi-pagi gini lah atau siang-siang, dimana masih banyak karyawan-karyawan yang lagi kerja manen ngangkut buah sawit. Jadi masih ramai di lahan. Tapi kalau kita udah agak sore lewat sini mungkin mereka udah pada pulang. Jadi nggak bisa nanya-nanya lagi. Jadi ya lebih cepat sih lewat sini. Nanti kita lihat ya sampai Pontianak jam berapa. Nanti
Nanti kita bandingkan dengan perjalanan lewat jalan Sandai atau Tayap, lebih cepat mana sampainya. Oke. Masih di jalan boksit. Ini ada perusahaan tambang boksit. Nah, ini jalannya. Tinggi guys, tinggi. Buat teman-teman, kalau hari hujan harap hati-hati lewat sini, jalannya pasti licin dan tinggi. Sekarang sudah sampai di daerah Perawas. Jadi ini jembatannya udah jadi lama, cuman akses ke jembatan ini baru sekarang bisa jadi. Nah, jadi sekarang kita sudah masuk ke wilayah Perawas. Ini sungai Perawas Simpang 2. Oke, sekarang kita sudah masuk ke wilayah Kabupaten Ketapang. Tadi sebelum jembatan itu wilayah Kayem Utara. Sekarang wilayah Kabupaten Ketapang, dan jembatan tadi adalah batas wilayahnya. Berarti sekarang kita sudah masuk wilayah Perawas, Desa Perawas, Kecamatan Simpang 2. Tuh guys, wah parah nih, tinggi tanjakannya. Kalau hari hujan mungkin agak susah juga nih. Tuh truk boksit, tuh truknya, truk boksit tuh bawa boksit. Tuh guys, tuh boksit semuanya, proyek boksit. Ini mau dikirim nih, tanah boksit. Oke, sekarang kita udah mau memasuki wilayah ke sini, arah ke Kecamatan Simpang 2 lah pokoknya. Aduh, salah ambil jalan nih. Salah ambil jalan. Nyangkut lagi bawahnya. Oke, udah ketemu tiang listrik guys, udah ketemu tiang listrik. Kalau udah ketemu tiang listrik nih, tenang, tinggal ikutin aja arah tiang listrik ini kemana. Yang pasti ke daerah kecamatan, ke daerah perkampungan. Tuh, oh sinyal udah ada nih, udah ada yang masuk SMS, WA, berarti udah ada sinyal. WA nggak ada lah, SMS. Sinyal berarti sinyal apa namanya, sinyal GSM nya sudah ada, tinggal sinyal 4G atau 3G nya yang belum ada. Soalnya WA nya belum ada bunyi nih di HP. Nah, udah ada penampakan daerah perkampungan. Setelah melewati hutan belantara pohon sawit semuanya, akhirnya menemukan juga ada masjid, terus ada perumahan, ada perkampungan. Jadi agak tenang lah sedikit kan, walaupun ada masalah dengan mobil, entah ban bocor, entah macem-macem lah. Jadi udah agak rame kan. Kalau tadi di tengah-tengah perkebunan itu, kalau sempat ada apa-apa susah, nggak ada yang nolong loh. Kita cuma mengharapkan orang yang lewat. Dan sekarang kita memasuki jalan aspal nih. Ini jalan tanah, ini batasnya. Batas jalan tanah dan jalan aspal. Aduh, akhirnya nemu aspal hitam juga setelah melewati jalan
tanah merah, kuning, coklat. Waduh, parah nih. Jadi rekomendasi buat teman-teman yang mau cepat lewat sini, cuman dengan sedikit masalah dengan jalan yang agak jelek, tapi nggak jelek-jelek amat sih, tapi bisa lewat lah. Yang mau agak santai silahkan cari jalan lain alternatif yang lebih jauh. Sekarang udah menempuh jalan aspal, dan jalan ini aspal sampai ke wilayah kota Pontianak. Aduh, akhirnya tenang kalau udah nemu jalan aspal. Karena jalan aspal ini jalan aspal terus, nggak ada jalan tanah lagi. Kita akan melewati jalan aspal mulai sekarang sampai masuk ke kota Pontianak. Tapi sekarang kita masih di daerah Simpang 2, Prawas. Prawas sudah lewat. Ini wilayah apa sih? Nggak tahu lah. Oh, Lembawang. Masih di wilayah Simpang 2. Jadi kita masih di wilayah Simpang 2, cuman udah mau dekat ke kecamatan sih. Setelah itu kita langsung masuk ke jalan provinsi. Akhirnya sampai juga di jalan Trans Kalimantan. Nah ini nih guys, ini kalau kita belok ke kanan itu kita ke daerah Ketapang, menuju daerah Sandai, Tayap, pokoknya jalur yang biasa kita lewati lah. Nah ini kalau kita ke arah sana tuh kalau ke arah sana, tapi kita ke arah kiri. Nah, ini langsung jalan provinsi nih, jalan Trans Kalimantan nih. Kita langsung ke arah Pontianak. Jadi kalau dari Simpang 2 ini ke arah Pontianak mungkin sekitar berapa jam ya? Sekitar 4 jaman lah, 4 atau 5 jaman lah. Sekarang udah jam berapa tuh? Jam 10 lewat 37 kan, 10 lewat 37, berarti kita akan sampai sekitar jam setengah 3an lah, atau jam 3 lewat kalau kita udah sampai sini. Lebih cepat kan, nggak sampai sore amat sih, masih agak siang. Kan ini jalan pintas, tapi ya siap-siap aja mobil kalian melewati jalan yang seperti tadi. Daerah Balai Semandang. Kalau tahu yang namanya CU Semandang Jaya, ini pusatnya di sini, Balai Semandang. Desa Balai Semandang, Kecamatan Balai Bekuak. Kecamatan Balai Bekuak, Kecamatan Simpang Hulu. Desa Balai Semandang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang. Ini CU Semandang Jaya. Sampai di Balai Bekuak. Ini ada SPBU Balai Bekuak. Desa Balai Bekuak, Kecamatan Simpang Hulu, itu SPBU-nya. Minyak masih ada lah tuh, minyak masih kan. Cukup lah minyaknya. Sekarang kita cari bengkel, guys. Kita cari bengkel, mau tambah angin. Tadi waktu melewati jalan licin yang tanah kuning, ban agak dikempeskan. Tujuannya supaya tapak ban tuh lebih menggigit, lebih lebar, jadi lebih menggigit ya, nggak mudah slip. Jadi sekarang kita cari bengkel, kita kembalikan tekanan anginnya ke posisi semula. Mana nih bengkelnya nih? Ini sebelah kanan nih Polsek. Polsek Simpang 2.
Polsek Simpang 2, Polsek Simpang Hulu. Sebelah kiri ini Puskesmas Simpang Hulu. Nah, di depan ini wilayah pasar. Nah, ini udah pasar nih. Pasar Balai Berkuak. Ada Indomaret. Jadi ini adalah apa ya namanya, kecamatan paling ujung dari Kabupaten Ketapang. Setelah kecamatan Simpang Hulu ini, kita akan memasuki wilayah Sanggau, Kabupaten Sanggau, Kecamatan Toba. Nah, ini jembatan Simpang Hulu. Airnya kuning. Tuh, kuning airnya. Oh, ini bengkel. Nah, di bengkelnya kita mampir dulu ke bengkel. Bengkel langganan. Sebelah kiri. Nah, ini dia. Masih buka nggak bengkelnya? Atau udah berubah usahanya menjadi usaha lain? Oh iya, masih. Labai aja. Jadi ini nama daerahnya Labai, perbatasan antara Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sanggau. Di depan nanti ada jembatan, dan jembatan itulah batas Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sanggau. Tidak lama lagi kita akan melintasi jembatan perbatasan antara dua kabupaten. Nih, depan nih jembatannya. Mana ya? Mana nih jembatannya nih? Ah, ini jembatannya. Ini jembatannya. Batas wilayah Ketapang dan Sanggau. Sekarang kita memasuki Sanggau. Sekarang kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Sanggau. Kita lanjutkan lagi perjalanannya. Teraju, daerah Toba, Kecamatan Toba. Coba dilihat apa tuh? Desa Teraju, Kecamatan Toba, ya. Benar, Kabupaten Sanggau. Jadi tidak lama lagi kita akan sampai di daerah Tayan, dan kita akan istirahat dulu di jembatan Tayan. Bagi yang pernah istirahat di jembatan Tayan, gimana siang-siang gini? Pernah nggak sampai Tayan siang-siang gini kalau dari Ketapang? Atau kalian sampainya sore? Jadi kalau kalian mau sampai di Tayan siang, jam berapa nih? Tuh, berarti sampai Tayan sekitar jam 1 lewat. Kalau kalian pengen sampai di Tayan sekitar jam 1-an, berarti kalian harus lewat rute yang tadi saya lewati. Oke? Nih, kita sudah mau meninggalkan daerah Teraju. Sebelah kiri ini ada gedung CU. CU apa namanya ya? CU Pancur Kasih namanya. Dan kita sudah sampai di wilayah Tayan, teman-teman. Sebentar lagi kita akan memasuki jembatan Tayan. Nah, ini ada simpang 3. Kita belok ke kiri menuju jembatan.
jembatan. Kalau lurus itu menuju ke tepi sungai. Nah, kalau lurus ke sana menuju tepi sungai, tapi kita belok ke sini. Oh iya, dulu sebelum jembatan Tayan ini jadi, ini cerita sedikit ya. Dulu sebelum jembatan Tayan ini jadi, kita kalau mau ke Pontianak tuh lurus tadi tuh, lurus ke arah pinggiran sungai. Kenapa ke arah pinggiran sungai? Karena di sana ada penyeberangan. Jadi mobil nanti naik ke kapal, dari kapal nanti nyebrang ke seberang sana, ke daerah Tayan yang di seberang. Nah, jadi nyampe seberang nanti kita bisa lanjut langsung ke Pontianak lewat jalan aspal. Karena wilayah Tayan ini terpisahkan oleh sungai yang lumayan lebar sih. Jadi jembatan ini, sehingga jembatan ini menjadi jembatan yang terpanjang di Kalimantan Barat karena sungainya emang sangat panjang, sangat lebar. Dan ini menjadi jembatan terpanjang karena dia melewati ada pulau di tengah-tengah sungai itu. Jadi jembatannya naik terus turun ke pulau, terus jembatannya naik lagi melewati sungai, baru sampai ke seberang sana. Nah, ini akses udah masuk wilayah, ini udah masuk jembatan sih, cuman belum jembatan yang apa namanya, yang besarnya. Ini baru jalan jembatan kecil menuju jembatan besar. Coba kalian lihat ya jembatannya. Tuh, plat Kalimantan Tengah velosnya, KT. KT itu Kalimantan Timur. Iya, oh ini juga nih, Kalimantan Timur. Waduh. Di luar Kalimantan Barat sudah memasuki wilayah Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Timur tadi 2 buah. Wow, gila, dari Kalimantan Timur ke Kalbar dia. Taksi kayaknya. Jadi ini coba kita lihat, nanti kita berhenti dulu ya di jembatannya, kita berhenti, kita istirahat terus foto-foto sedikit lah. Nah, itu di depan tuh ada jembatan tuh. Ini jembatannya teman-teman. Kita naik ke jembatan, terus nanti di tengah-tengah jembatan kita berhenti dulu. Kita bikin foto dokumentasi, oke? Biasanya sore sampai sini, sekarang awal kan jam 1 udah sampai. Oke, kayaknya di sini cukup lah, di sini aja lah. Udah selesai tuh. Pada foto-foto semuanya kan tuh. Pada berhenti istirahat sambil foto-foto. Istirahat apa nih? Panas nih. Itu pada pasti foto-foto tuh. Jadi jembatan ini adalah jembatan terpanjang di Kalimantan Barat. Jadi kita nanti turun dulu ke daratan. Nah, ini kita turun. Di depan nih kita turun lagi, turun ke daratan. Pulau yang ada di tengah-tengah sungai. Jadi di tengah-tengah sungai itu ada pulau. Jadi jembatan ini terhubung ke pulau yang di tengah-tengah sungai itu. Terus terhubung lagi ke seberang, ke Tayan yang di bagian seberang tuh. Ini pulaunya nih, tuh, ini pulau. Tuh, ada perkampungan di sana. Kan ada perkampungan tuh, perumahan. Nah, terus kita naik lagi ke jembatan berikutnya. Ini jembatan kecilnya. Tuh, jembatan kecil kan. Nah, itu sungai itu, sungai. Nah, ini sungai kan. Setelah lewat daratan pulau yang di tengah-tengah, kita melewati sungai lagi. Nah, terus turun. Baru deh masuk lagi ke daratan tuh, ke Tayan yang di seberang. Nah, ini dulu kita mau nyampe ke sini harus lewat kapal. Kalau motor, sepeda motor itu naik motor kayu yang kecil-kecil tuh. Kalau mobil naik kapal besi yang besar. Ada juga yang naik tongkang. Jadi nanti di ujung jalan ini ada simpang 3. Nah, itu di depan tuh ada simpang 3. Kalau belok kanan itu menuju ke tadi pasar. Kita belok ke kanan ke arah kota Pontianak.
ke kiri itu kalau nggak salah ke daerah Meliau. Iya, Meliau. Ke kiri daerah Meliau, Sanggau, kita ke kanan menuju daerah Pontianak, ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Nah, ini kan ke kiri, ke kanan, kita ke kiri nih. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya. Sekarang kita sampai di Simpang Ampar, Simpang Legend. Semua orang tahu simpang ini. Ini simpang yang menghubungkan ke semua wilayah, yang ke Sintang, ke Putus Ibau, ke mana aja di wilayah Kalbar pasti lewat simpang ini. Tuh tugunya, Tugu Simpang Ampar. Kita belok kiri. Tadi kan lurus tuh menuju ke macam-macam lah, menuju ke Sanggau, menuju ke Ngabang, menuju ke Sintang, ke Melawi, ke Skadau, pokoknya lurus tadi. Tapi kita belok ke kiri karena kita mau ke kota Pontianak. Tuh coba lihat tuh, turunannya tinggi sekali. Jembatan Sungai Ambawang, bukan jembatan, ini batas apa sih namanya jembatan ini? Oh ya, ini jembatan batas antara Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kuburaya. Jadi sekarang kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Kuburaya. Tadi batasnya sebelumnya kan wilayah Tayan tuh, wilayah Kabupaten Sanggau. Sekarang kita memasuki wilayah Kabupaten Kuburaya. Dan kita menuju Sungai Ambawang. Lewat apa sini? Nah, setelah ini kita ke Lintang Batang. Habis Lintang Batang, Pancaroba. Habis Pancaroba, Lingga, Korek, Kampung Jawa, baru Kuala Ambawang. Sekarang udah masuk wilayah Sungai Ambawang. Ini daerah apa sih ini? Mungkin ini daerah Pancaroba kayaknya. Jadi nanti kita singgah dulu ke tempat pencucian. Mau disemprot dulu bodinya. Cuci body aja, nggak usah cuci full, tapi cuci disiram-siram aja bodinya. Soalnya kotor, kena debu, kena lumpur tadi di bawahnya. Jadi harus cepat-cepat biar tidak melekat kuning-kuningnya. Jadi harus cepat-cepat disiram, dibersihkan biar tidak kuning-kuning. Jadi kita cari tempat pencucian mobil dulu. Setelah itu baru lanjut lagi perjalanan masuk ke dalam kota Pontianak. Paling sekitar 20 menit nih nyampe kota. Setengah jam lah. Jadi kalau udah jam segini nih, tuh jam berapa tuh? Jam 14 lewat 40. Jam 2 lewat 40, setengah 3 lewat. Ini udah mau masuk ke wilayah Pontianak, cuma masih di Sungai Ambawang. Jadi kalau udah sore gini nih emang agak susah sih. Jalanannya udah agak ramai. Jadi ini yang menghambat perjalanan kita sehingga menjadi agak lama kalau udah sore gini. Menjelang sore. Udah sampai di wilayah Pontianak. Jadi cuci mobil dulu, bekas-bekas debunya. Nah, bersih. Nggak takut lagi kuning. Bahaya kuning. Setelah ini kita lanjut perjalanan menuju ke rumah. Oke. Sekarang udah sampai ke wilayah kota Pontianak. Jadi sekarang di lampu merah Tanjung Hulu posisinya. Kalau belok kiri itu ke wilayah pusat kota Pontianak.
dan kita akan belok ke kanan ke area Siantan. Dan perjalanan hari ini akhirnya sampai di kota Pontianak jam 3 sore. Jadi kalau ada yang mau nyoba jalan yang tadi, silakan. Rutenya jauh lebih dekat dan lebih cepat sampai. Jadi yang mau lebaran, ini kan udah dekat lebaran nih, yang mau berlebaran pulang kampung, silakan dicoba rute itu. Rute terdekat ke wilayah Pontianak. Kita sekarang ke area Siantan, kita pulang dulu. Di depan udah ada jembatan Sungai Landak. Setelah ini langsung istirahat, tapi enggak lah, belum capek nih. Kemana dulu ya? Oke, sekian dulu perjalanan hari ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton, yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen. Semoga kita semua dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa.